Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musannif Abi Abdullah bin Ali. Amin. Faslun wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Masuk wirid yang ke berapa ini? Wirid yang ke berapa? Salat yang kedua ya. Wirid yang kedua yaitu baca Quran. Ya. Wirid yang ketiga itu baca kitab. Kemudian zikir, kemudian baru apa? Tafakkur. Masuk yang kedua ya. Yang bagi dan seharusnya ayakuna laka. Kamu mempunyai wirdun. Wirid min tilawatil kitabil aziz, daripada apa? Wiridnya itu keistiqomahannya itu berupa baca Al-Quran. Jadi jangan dikira wirid itu zikiran toh, paham ya? Ada sholat, ada baca Quran, ada baca kitab, ya, seperti ini. Ini termasuk wirid. Nah, ada apa? Tafakkur ya. Nah, itu termasuk daripada macam-macam wirid. Hasil wirid itu kita ingat sama Allah Subhanahu. Kemarin sholat sudah, sekarang masuk baca Quran. Tudawimu ala qiraatihi, yang kamu terus menerus langgeng continue istiqomah untuk membacanya fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari, setiap malam. Jadi bisa istiqomahkan siang hari, di malam hari. Terserah sekiranya bisa istiqomah itu kapan. Tapi kalau untuk menghafal Quran ya setiap saat, setiap waktu harus baca Quran. Terutama apa? Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Terutama apa? Itu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh harus ada waktu untuk apa? Murojaah. Ini waktu-waktu yang paham tuh. Walhasil tudawimu ala qiraatihi, harus apa? Bisa istiqomah untuk membaca. Apalagi ente gabung. Ente wiridnya sholat, wiridnya baca Quran, gabung jadi apa? Wah, istimewa. Ya kan? Ya ente sholat, ya ente apa? Baca Quran ada di dalam sholat. Nah, enak kan? Pahalanya double. Ya kan? Wiridnya ya berupa sholat, di dalam sholat juga ada zikir, ya kan? Kemudian baca Quran. Nah, belum lagi nanti kalau apa? Ada zikirnya, belum lagi nanti kalau apa? Merenungi maknanya. Itu sudah jadi apa? Tafakkur. Sudah komplit. Paham ya? Wiridnya sudah apa? Komplit jadi satu dalam apa? Paham ya? Enak kan? Apalagi makanya niatin. Saya niat hafal Quran supaya apa? Saya bisa memahami Quran, saya bisa lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ente hafal Quran, otomatis ente baca Quran di dalam sholat itu mudah, gampang. Nah, karena apa? Lancar. Jelas ya? Diniati ya, supaya bisa wirid sholat, wirid baca Quran, wirid zikir, sama wirid apa? Tafakkur jadi satu. Wa adna dzalika, dan paling sedikitnya, paling minimnya ya. Semuanya itu harus ada ukurannya. Semua itu harus ada apa? Ada ukurannya. Kalian harus bisa menghitung nilai ibadahku. Artinya hitung dalam diri sendiri ya. Hitung dalam diri sendiri. Yang ente nilai itu diri ente sendiri. Jangan menilai orang lain, paham? Orang itu harus bisa menilai dirinya sendiri. Jadi
Jadi dalam diri sendiri itu harus diukur. Ibadahku, baca Quranku, semuanya itu harus dikoreksi, diukur berapa. Wa anna dzalika, dan minimnya daripada ya, kalian bisa baca Quran, istiqomah baca Quran, antakta sural juz'in. Kamu berusaha membacanya setiap hari itu apa? Satu juz. Sehingga kalau satu hari satu juz, fayakunu laka fi kulli syahrin khatmah. Maka kamu dalam sebulan mempunyai satu kali khatam. Iki gawe sing gak apal. Ya, gawe sing apa? Sing durung hafal. Ya, ustaz. Dari satu juz. Paham lah kon sedina murojaah sak juz yo tak guru. Hafal Quran kok murojaah sedina kok. Sak juz. Paham? Ngerti? Dan usahakan kamu juga selain punya apa? Selain punya murojaah ya, kalau bisa punya apa? Tadarus. Ya, kalian ba'da duhur itu baca yang serius. Ya, ba'da duhur hizib ba'da duhur itu kalau baca yang serius. Untuk apa? Lidahnya ini supaya kenal dengan Al-Quran, kenal dengan huruf. Nanti ketika menghafal itu mudah. Ketika menghafal apa? Ini bener disimak. Ojo merojaah dewi, ojo maca dewi, jangan. Nanti menyimak dan melihat itu pahalanya double. Paham ya? Pahalanya double. Ojo sibuk sendiri. Kalau ada yang baca disimak. Kemudian wa ala dzalika an tahtima fi kulli salasati ayyam. Ini bagi yang apa? Yang belum hafal Quran ini. Dan ya maksimalnya daripada keistiqomahan wirid Al-Quran ini kamu menghatamkan dalam 3 hari sekali hatam. Fikuli salat ayat. Jadi setiap 3 hari hatam. Berarti 1 hari. Boleh buat yang hafal Quran, yang enggak hafal Quran ya luar biasa. Coba kabar. 3 hari. Iki wis gawe cekelan. Allah nanti ente lancar. Atau kalau memang belum hafal 30 juz, setidaknya hafalannya itu berapa juz 3 hari setelah seminggu murojaah baru selesai yang sudah dihafal semua. 3 hari itu paling. Ini 3 hari kalau 3 hari hatam insya Allah. Wa'lam anna li qiraatil Qur'ani fadlan 'aziman. Tahuilah sesungguhnya di dalam membaca Al-Qur'an itu ada keutamaan yang sangat besar. Wa asaran, dan ada apa? Dampak, ada efek, ada pengaruh fitan wiril qalb kabiron di dalam apa? Menyinari hati yang sangat sinar yang sangat apa? Dampak yang sangat besar di dalam apa? Menyinari hati. Makanya kalau hatinya sumpek ya, itu ya karena mungkin kurang baca Quran ya. Kemarin sudah dijelaskan orang sumpek itu ya bukan karena apa, ya kan, orang bingung itu bukan karena apa-apa, karena dalam hatinya kurang ada apa, Al-Quran. Udah kurang apa Al-Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Iya kan? Ya, Pak, ayatnya. Ma huwa syifa'un wa rahmatun. Syifa. Apa syifa? Obat. Kon loro, ngeluh.
kurang berarti baca Quran. Hah? Apa? Hah? Lara apa? Santri baca Quran bedina kok lara. Berarti kurang baca Quran ya. Sifat obat. Hah? Rahmat lho. Kurang apa? Kurang apa bi Al-Qur'an iki? Ngono kok diangeli kan murojaah. Kalau harus murojaah baca nu sembah. Daripada soalnya kan kadang kape murojaah iku abot. Soalnya apa? Mikir apa? Bocoran mahari. Paham ya? Daripada belas apa? Dua, tiga, dua. Ya, kadang kan ngono. Apa yang murojaah iku mabot. Soalnya apa? Akeh sing lali. Daripada gak belas wis bocor. Paham? Bocor. Orang apa? Sakit sak. Aduh. Sakit mah. Bulan mesti ono sakit. Jangan iki ya opo. Paham ya? Ini loh. Orang apa? Ya Al-Qur'an mbek Gusti. Gusti Allah. Arek awak dhewe. Arek awak dhewe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling afdalnya ibadah umatku adalah Qur'an. Qala Aliun karamallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan sedangkan dia adalah apa? Qaimun dalam keadaan berdiri fis shalah di dalam salat. Kana lahu bikulli harfin mi'ah hasanah. Maka dia mendapatkan pahala untuk setiap hurufnya 100 kebaikan. Luar biasa. Iman. Nih, usahakan murojaahmu itu di dalam sholat. Gak mampu berdiri, duduk. Waman qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Siapa orang yang membacanya sedangkan dia dalam apa? Duduk fi shalah di dalam salat kana lahu bikulli harfin maka dia mendapatkan setiap hurufnya khamsuna hasanah. 50 apa? Salat mbek lungguh. Ah, salat mbek lungguh sing diwaca kuliah iki. Salat mbek lungguh. Masa apa? Kali kelas. Paham, Mbak? Kok pinggire gak ono Quran. Ono meja ngono. Apa ya apa? Rukuk mbek sujud ya. Kumpit kan jere kurang apa? Kurang dele apa? Ya kan? Paham. Kantong ya ono kantongnya ndak? Lek lanang ono kantongnya lek. Mau kenapa ono kantongnya? Hah? Yang itu enggak ada itu yang terombah. Paham pokoknya sujud ya. Oke, sebelah siap namanya. Ya, kelunggu. Kelunggu, rukuk, sujud. Dari awak dewe. Ya apa? Mas Bro. Nah, ini kan murojaah turu mana iki. Berapa kalau lungguh pahalanya? 50. Enak kan 50. Sak huruf 50. Ngepingno piro? Hmm? Waman qara'ahu wa huwa kharijus shalah dan siapa orang yang membaca Al-Qur'an dia di luar salat wa huwa ala taharatin dan dia dalam keadaan apa? Punya wudu dalam keadaan suci karena lahu bikulli harfin maka dia setiap hurufnya mendapatkan pahala khamsa wa ishruna hasanah 25 apa?
Man qara'ahu ala ghairi taharah, dan siapa orang yang membacanya dalam keadaan apa? Tidak suci. Wudu, misalkan ente karena lahu bi kulli harfin asyru hasanat, maka dia mendapatkan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan. Ini kan menjelaskan hadisnya Nabi ya. Karena bi kulli harfin asyru hasanat. Itu kata Sayyidina Ali, itu pahalanya orang yang di luar sholat dan dalam keadaan kalau di dalam sholat punya wudhu, ya mesti sholat punya wudhu, maka pahalanya apa? 100. Makanya bawaan Quran sholat. Wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maqsuran 'alal iksar minha duna tadabburin wa tartili. Tapi wa iyyaka, ya hati-hati. Ya. Ayyakuna hammuk, ada itu semangatmu di dalam membaca Al-Qur'an maqsuran 'alal iksar, hanya sekedar apa? Banyak-banyakan, jangan. Paham ya? Jangan hanya sekedar apa? Banyak-banyak, banyak-banyak. Banyak-banyakan enggak apa-apa, tapi jangan hanya itu. Duna tadabbur, tanpa dengan ada apa? Tadabbur, tartil. Kan kadang ngono ya. Ini cowok tidak memperhatikan apa? Tartil. Perhatikan tadabbur. Pokoknya ini emang. Tadabbur. Ya enggak terlalu cepat ya, enggak terlalu apa? Hasil tadabbur tartil ya. Tartil ini kan memberikan hak daripada bacaan masing-masing. Oh haknya mat sekian, oh haknya wajib sekian, oh haknya matlin, mat harus sekian. Itu namanya tartil. Jadi memberikan haknya masing-masing bacaan dan memberikan apa? Haknya pada makhraj huruf masing-masing. Nah, membaca ain gimana? Oh baca a gimana? Nah, itu namanya tadabbur. Itu lebih ke apa? Merenungi. Ini yang harus kita jaga juga ya. Tapi proses ya, proses. Cuma kalau mungkin setelah sekali nanti ada kesempatan waktu, nanti harus juga memulai apa? Walaika idza talawta bit tadabburi wa tafahum. Nah, ini juga kamu kalau membaca ya seharusnya apa? Dengan apa? Tadabbur dan memahami. Merenungi makna dan berusaha lain ala dzalika bit tartil wat tarassul. Dan kamu apa? Ista'in. Mohon pertolongan ala dzalika atas itu tadabbur dan tafahum bit tartil dengan apa? Tartil dan tarassul. Orang bisa tadabbur, orang bisa tafahum ya kalau tartil. Wes ngono koyo ya. Enggak ada tartil, ya enggak ada apa? Enggak ada tafahum, enggak ada tadabbur. Wa hadir qalbak wa hadir fi qalbika 'azamatul mutakallim subhanahu. Ini juga adab. Ini termasuk apa? Adab baca Qur'annya. Selain inti tartil, tadabbur, itu juga apa? Hadirkan di dalam hatinya, hati kalian, 'azamatul mutakallim, keagungan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baca Qur'annya merasa apa? Merasa benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya paling enak murojaah di sholat sudah. Kalau di sholat pasti sopan. Iya benar. Pakaiannya dia sopan. Pakai siwak.
sholatnya ente berdiri atau duduk. Paham? Atau ente kalau sholat sunnah kan enak, misalkan berdiri pegel lungguh. Paham? Ya. Berdiri nanti duduk lagi berdiri gak masalah. Paham ya? Apa? Kalau sholat itu pasti apa? Gak tolak-tolak ya kan? Soalnya merojak kan biasanya kan tolak-tolak. Terus kalau sholat pasti ngadep kiblat. Tapi lek gak sholat kadang turu bareng. Paham ya? Jadi ahbir fi qalbik azamatul mutakallim subhanahu. Penting juga diagungkan benar-benar itu ketika baca Al-Qur'an, keagungan Allah Subhanahu dan dalam hati. Karena gabaini deh. Nah, seakan-akan apa? Seakan-akan apa? Kamu ada di samping Allah Subhanahu. Taqra alaihi kitab. Kamu membaca kalam Allah. Kamu membaca kitabnya Allah Subhanahu. Alladzi amarak, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu fihi di dalam itu Al-Qur'an. Dan melarang kamu wa adaka dan menasihati kamu. Wakun inda qiraati ayat tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlal wa ta'zim. Dan jadilah kamu ketika membaca ayat-ayat yang disitu menunjukkan tauhid, kemudian tamjid mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ala mumtali'an bil ijlal wa ta'zim. Artinya apa? Penuh dengan apa? Ijlal. Ta'zim. Penghormatan kepada Allah. Kemudian wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id, dan ketika membaca ayat al-wa'd janji, al-wa'id dan ancaman, mubtalian birraghb. Hati ini apa? Terpenuhi dengan apa? Semangat. Janji Allah. Wa basyirus sabirin. Kamu harus semangat, semangat sabar. Ngerti? Wa'iddat jannatul takin. Oh, surga itu dijanjikan bagi orang yang itu harus semangat apa? Kalau warhab, ketika ente membaca ayat wa'id, ancaman, itu berarti harus apa? Anda kira ada ayatil awamir, dan ketika membaca ayat-ayat perintah-perintah wazawajir dan larangan-larangan, syakiran, bersyukur. Hati ini penuh bersyukur. Bersyukur bisa apa? Bisa menjauhi larangan Allah. Mu'tarifan bi taksir. Kemudian apa? Selain bersyukur juga apa? Mu'tarifan, iktiraf, mengaku bi taksir dengan apa? Kecerobohan atau keserembono, kesembronoan. Kenapa? Belum bisa memenuhi perintah Allah dengan sempurna. Belum bisa menjauhi larangan Allah dengan sempurna. Itu Al-Quran. Iya, di Al-Quran dilarang zina, dilarang mendekati zina. Lah kok siapa mendekati zina? Kok siapa? Harus apa? Hatinya harus seperti itu ketika kayak tadi. Ini baca Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Ini berarti harus semangat untuk baca Quran di waktu al-mustaghfiran aziman ala tashmir, atau nanti apa istighfar ya Allah, istighfar Allah. Masih apa? Masih belum bisa memenuhi Allah dengan sempurna. Istighfar. Aziman ala tashmir, dan dia punya apa? Azam. Dia punya semangat, punya tekad untuk apa? Istiqomah menjauhi larangan Allah, istiqomah. Jadi kalau orang baca Quran dengan model yang seperti ini, baca Qurannya seperti ini, jadi tadabbur, kemudian ketika baca ayat tauhid, baca ayat tamjid,
Dalam hatinya ada merasa apa? Ijlal ta'zim. Ketika baca apa? Ayat janji Allah, baca ayat ancaman Allah, ketika baca ayat janji Allah dia apa? Semangat. Baca ancaman dia apa? Takut. Ya kan? Dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat perintah dia bersyukur bisa melaksanakan. Baca atau dia apa? Mengaku kesalah belum bisa apa? Melaksanakan dengan sempurna. Kemudian ketika membaca larangan-larangan ya, bersyukur bisa menjauhi atau apa? Iktiraf, mengaku salah, mungkin masih bisa masih apa? Kalau modalnya seperti ini baca Quran ya insya Allah hatinya tenang. Paham? Hatinya tenang sesuai Al-Quran diturunkan untuk apa? Warahmatullahi. Ya. Ini penting. Nah, ini tinggal kita. Di hal dan 3 hari ahli. Paham? Hah? Coba. Pengen enggak setiap hari apa? Hmm? Ya setidaknya ya Allah saya kalau hatam terus hafalan saya menghatamkan setiap hari harus punya cita-cita kayak gitu coba nah, kuliahnya juga bagus coba yo bisa kok kita harus bisa berusaha mengikuti itu salah satu amalan beliau